Aku tidak pernah menyangka sebuah hadiah sederhana dari Mbak Putri akan membuat seluruh keluargaku gempar. Saat kotak itu berpindah ke tanganku, aku masih tersenyum karena mengira isinya hanya barang biasa. Tapi ketika ku buka dan menemukan sesuatu yang selama ini bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya, kakiku langsung terasa lemas. Lebih mengejutkan lagi, Mbak Putri hanya berkata, "Kalau suatu hari kamu tahu alasan sebenarnya, jangan benci ayah." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai bertahun-tahun kemudian. Namaku Ardi, dan saat kejadian itu berlangsung aku berusia 27 tahun. Aku tinggal bersama ayahku, Pak Hendra, dan ibu tiriku, Bu Ratna, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Semarang. Ibuku meninggal ketika aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Setelah beberapa tahun hidup sendiri bersama ayah, akhirnya beliau menikah lagi dengan Bu Ratna. Dari pernikahan sebelumnya, Bu Ratna memiliki seorang anak perempuan bernama Putri. Karena itulah aku dan Putri menjadi saudara tiri. Usia kami terpaut sekitar 5 tahun. Sejak kecil kami tidak pernah benar-benar dekat. Tetapi hubungan kami juga tidak pernah buruk. Putri lebih banyak tinggal bersama ibunya di kota lain karena pekerjaannya. Sedangkan aku tinggal bersama ayah dan Bu Ratna. Kami hanya bertemu pada acara keluarga tertentu. Putri adalah perempuan yang menurutku sangat dewasa dan mandiri. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan jarang meminta bantuan kepada siapapun. Setiap kali pulang, dia selalu membawa oleh-oleh untuk keluarga. Namun ada satu hal yang membuatku heran. Setiap kali melihatku, Putri selalu menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu. Aku pernah bertanya apakah ada masalah, tetapi dia hanya tersenyum dan menjawab, "Nanti juga kamu tahu." Aku tidak pernah menganggap perkataan itu serius. Sampai suatu sore, Putri tiba-tiba datang ke rumah tanpa memberi kabar sebelumnya. Saat itu keluarga sedang berkumpul karena ayah baru saja merayakan ulang tahunnya. Setelah makan malam selesai, Putri memanggilku ke teras belakang. Dia membawa sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus kertas coklat. "Ini buat kamu," katanya. Aku tertawa karena merasa aneh. "Buat aku? Dalam rangka apa?" Putri tidak menjawab. Dia hanya menyuruhku membukanya nanti setelah semua orang tidur. Aku sempat bercanda bahwa hadiah rahasia seperti itu justru membuatku semakin penasaran. Namun wajah Putri terlihat serius. "Ardi, janji sama Mbak, jangan buka di depan ayah." Nada suaranya membuat candaku berhenti. Aku menerima kotak itu dan menyimpannya di kamar. Sepanjang malam aku terus memikirkan apa isinya. Keesokan paginya, ketika rumah mulai sepi, aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah jam tangan tua, beberapa lembar foto, dan sebuah amplop putih. Jam tangan itu terlihat sangat lama. Aku membaliknya dan melihat ada ukiran kecil di bagian belakang. Ukiran itu berbunyi, "Untuk anakku, kapanpun kamu menemukannya." Aku langsung mengernyitkan dahi. Aku yakin benda itu bukan milik ayah karena aku belum pernah melihatnya. Aku kemudian membuka foto-foto di dalam kotak. Foto pertama menunjukkan seorang laki-laki muda yang sedang menggendong bayi. Aku tidak mengenal laki-laki itu. Foto kedua memperlihatkan seorang perempuan yang juga tidak kukenal. Namun foto ketiga membuat tubuhku seketika kaku. Di foto itu ada ayah ketika masih sangat muda, berdiri di samping laki-laki yang ada pada foto pertama. Mereka terlihat sangat akrab. Di belakang foto tertulis tanggal lebih dari 30 tahun lalu. Aku membuka amplop. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis tangan. Baru membaca 2 kalimat pertama, aku langsung berhenti. Surat itu seolah ditujukan kepada seseorang yang selama ini tidak pernah kukenal. Aku ingin membaca sampai selesai, tetapi tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk. Aku buru-buru memasukkan semuanya kembali ke kotak. Ternyata Bu Ratna berdiri di depan pintu. Tatapannya langsung tertuju pada kotak di atas meja. Wajahnya berubah pucat. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanyanya. Aku menjawab bahwa Putri yang memberikannya. Bu Ratna terdiam cukup lama sebelum berkata, "Jangan tanyakan apapun kepada ayahmu." Justru perkataan itu membuat rasa penasaranku semakin besar. Aku bertanya apa sebenarnya isi surat tersebut.
Bu Ratna tidak menjawab. Dia hanya berjalan pergi dengan wajah tegang. Tidak lama kemudian ayah masuk ke rumah dan memanggilku. Saat melihatku, ekspresinya terlihat biasa saja. Tetapi ketika matanya menangkap kotak di tanganku, wajahnya langsung berubah. Aku belum sempat mengatakan apa-apa ketika ayah berkata dengan suara pelan, "Putri sudah memberikannya kepadamu." Aku mengangguk. Ayah kemudian duduk dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayahku seperti seseorang yang sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. "Ardi, ada hal tentang masa lalu keluarga ini yang tidak pernah ayah ceritakan kepadamu." Aku menunggu. Tetapi sebelum ayah melanjutkan, Putri tiba-tiba meneleponku. Suaranya terdengar panik. "Ardi, jangan biarkan ayah membuang surat itu. Apapun yang terjadi, simpan baik-baik." Setelah telepon berakhir, aku menatap ayah. Dan saat itulah aku sadar, hadiah yang awalnya kukira hanya pemberian biasa ternyata menyimpan rahasia keluarga yang selama puluhan tahun sengaja disembunyikan. Sejak saat itu suasana rumah berubah drastis. Ayah yang biasanya banyak bicara justru menjadi sangat pendiam. Bu Ratna juga semakin sering menghindariku. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah sebuah cerita yang semua orang mengetahuinya kecuali diriku sendiri. Aku ingin bertanya langsung kepada ayah tentang foto dan surat tersebut. Tetapi setiap kali melihat wajahnya, keberanianku menghilang. Aku takut jawaban yang akan kudengar justru mengubah seluruh pandanganku terhadap keluarga. Akhirnya aku menelepon Putri dan memintanya datang kembali. 2 hari kemudian dia datang ke rumah. Kami berbicara di sebuah kedai kecil yang cukup jauh dari rumah agar tidak ada anggota keluarga yang mendengar. Aku langsung meletakkan kotak itu di atas meja. "Mbak, sebenarnya apa semua ini?" tanyaku. Putri menghela napas. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia juga hanya mengetahui sebagian kecil dari cerita tersebut. Kotak itu sebenarnya milik ibunya, Bu Ratna. Bertahun-tahun lalu, sebelum Bu Ratna menikah dengan ayah, keluarga mereka pernah mengalami konflik besar. Putri mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Damar yang sangat dekat dengan keluarga mereka. Damar adalah sahabat lama ayah dan pernah menjadi rekan bisnisnya. Mereka pernah membangun usaha kecil bersama. Namun bisnis tersebut bangkrut setelah mengalami penipuan. Setelah kejadian itu, Damar menghilang dan tidak pernah kembali. Aku bertanya apa hubungannya dengan diriku. Putri menjawab bahwa dia sendiri belum mengetahui seluruh jawabannya. Yang dia tahu, beberapa tahun lalu ketika ibunya sedang sakit, Bu Ratna pernah mengeluarkan kotak yang sama dari lemari. Putri tidak sengaja melihatnya dan menemukan foto-foto lama. Dia kemudian bertanya kepada ibunya, tetapi Bu Ratna hanya mengatakan bahwa masa lalu sebaiknya dibiarkan terkubur. Putri tidak puas. Dia kemudian diam-diam mencari informasi tentang nama Damar. Dari pencariannya, dia menemukan bahwa Damar pernah tinggal di kota yang sama dengan kami. Bahkan dia menemukan sebuah catatan lama yang menunjukkan bahwa Damar pernah mengirim surat kepada ayah. Isi surat itu meminta ayah bertemu untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun pertemuan tersebut tidak pernah terjadi. Aku semakin bingung. "Kenapa Mbak memberikan semua ini kepadaku?" tanyaku. Putri menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Karena Mbak merasa kamu berhak tahu." Aku bertanya apa maksudnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa ada alasan mengapa dirinya selalu merasa bahwa ayah memperlakukanku secara berbeda ketika aku kecil. Menurut Putri, ayah selalu sangat protektif terhadapku, bahkan dalam beberapa hal terlihat terlalu khawatir. Aku mengatakan bahwa itu wajar karena aku anaknya. Namun Putri mengatakan bahwa ada sebuah cerita dari masa lalu yang membuat semuanya berbeda. Dia kemudian mengeluarkan satu foto lain dari tasnya. Foto tersebut memperlihatkan ayah, Bu Ratna, dan Damar berdiri bersama di depan sebuah rumah. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tanggal yang sama dengan tahun kelahiranku. Aku langsung terdiam. Putri berkata bahwa dia tidak ingin membuatku berpikir macam-macam, tetapi ada sesuatu yang harus kuperiksa. "Cari tahu siapa laki-laki yang ada di foto ini," katanya. Aku pulang membawa foto tersebut.
Malam itu aku mencoba mencocokkan wajah Damar dengan informasi yang kutemukan di internet dan beberapa dokumen lama milik keluarga. Setelah berjam-jam mencari, aku menemukan sebuah berita lokal tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Salah satu korban bernama Damar Pratama. Namun berita itu tidak menjelaskan apakah dia meninggal atau hanya mengalami luka. Aku kemudian bertanya kepada ayah. Ayah kenal Damar Pratama? Wajah ayah langsung berubah. Dia berdiri dari kursinya dan berkata bahwa aku tidak perlu mencari tahu lebih jauh. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa ayah takut aku tahu? Tanyaku. Ayah akhirnya mengakui bahwa Damar memang sahabatnya. Tetapi dia menolak menjelaskan lebih jauh. Aku kemudian menunjukkan foto tersebut. Ayah mengambilnya dengan tangan gemetar. Untuk beberapa detik dia hanya menatap foto itu. Lalu dia berkata, "Kamu belum siap mengetahui semuanya." Aku menjawab bahwa aku sudah dewasa dan berhak mengetahui sejarah keluargaku sendiri. Ayah akhirnya mengungkapkan bahwa Damar bukan sekadar sahabat. Damar adalah orang yang pernah membantu keluarga kami ketika kami berada dalam keadaan paling sulit. Namun sebelum ayah sempat menceritakan semuanya, Bu Ratna tiba-tiba masuk dan berkata, "Sudah cukup, Hendra." Suaranya terdengar tegas. Dia kemudian memandangku dan mengatakan bahwa ada alasan mengapa rahasia itu selama ini disimpan. "Kalau kamu tahu semuanya, mungkin kamu akan membenci kami." Aku merasa dadaku sesak. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya telah dilakukan orang-orang yang selama ini kuanggap keluargaku. Tetapi satu hal mulai jelas. Hadiah dari Putri bukan sekadar barang lama. Itu adalah kunci untuk membuka sebuah kisah yang selama ini sengaja dikunci rapat oleh keluargaku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam teka-teki. Aku mulai mencari berbagai dokumen lama, bukan karena ingin membongkar aib keluarga, tetapi karena aku ingin mengetahui kebenaran tentang masa lalu yang berkaitan langsung dengan hidupku. Dari beberapa dokumen yang kutemukan, aku mengetahui bahwa ayah pernah menjalankan sebuah bengkel bersama Damar. Usaha itu berjalan cukup baik sebelum akhirnya bangkrut. Setelah kebangkrutan tersebut, Damar pergi tanpa kabar. Namun ada satu fakta yang membuatku semakin penasaran. Pada tahun kelahiranku, ternyata ayah sempat mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Alasannya tertulis karena urusan keluarga. Aku bertanya kepada Bu Ratna, tetapi dia hanya diam. Sampai suatu malam, dia akhirnya memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. "Ardi, mungkin sudah waktunya kamu tahu," katanya. Aku duduk di hadapannya. Bu Ratna kemudian menceritakan bahwa sebelum dirinya menikah dengan ayah, dia memang pernah mengenal Damar. Namun hubungan mereka tidak seperti yang selama ini mungkin kubayangkan. Damar adalah teman keluarga dan orang yang membantu mereka dalam masa sulit. Bu Ratna kemudian mengungkapkan bahwa ketika aku masih bayi, keluarga kami mengalami masalah besar. Ayah kehilangan pekerjaan dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Damar menjadi orang yang membantu membayar semuanya. Sebagai bentuk terima kasih, ayah pernah berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Namun Damar menolak. Dia hanya meminta satu hal, jika suatu hari dia tidak ada, ayah harus menjaga keluarganya. Aku bertanya mengapa Damar sampai tidak ada. Bu Ratna mengatakan bahwa setelah membantu keluarga kami, Damar mengalami kecelakaan. Dia selamat, tetapi mengalami cedera serius dan memilih pindah keluar daerah karena ingin memulai hidup baru. Bertahun-tahun kemudian, mereka mendengar bahwa Damar sudah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Bu Ratna kemudian mengeluarkan sebuah surat lama. Surat itu ternyata adalah surat yang ada di dalam kotak hadiah dari Putri. Aku membacanya perlahan. Isinya adalah pesan dari Damar kepada ayah. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak meminta apapun sebagai balasan atas bantuan yang pernah diberikan. Dia hanya berharap suatu hari aku tumbuh menjadi laki-laki baik yang mampu menjaga keluarganya. Aku terdiam lama. Selama ini aku mengira ada rahasia besar yang mengerikan. Ternyata inti dari semuanya justru sebuah kebaikan yang tidak pernah diceritakan kepadaku. Namun masih ada satu bagian yang belum kupahami. Mengapa ukiran pada jam tangan itu berbunyi, "Untuk anakku,
Kapanpun kamu menemukannya? Bu Ratna menjelaskan bahwa kalimat itu bukan ditujukan kepadaku. Jam tangan tersebut sebenarnya milik Damar dan pernah diberikan kepada anak laki-lakinya yang masih kecil. Namun setelah Damar pergi, anak itu diasuh oleh keluarga lain. Putri menemukan jam tangan tersebut di antara barang lama ibunya. Dia kemudian memberikan kepadaku karena ingin aku memahami bahwa kehidupan keluarga kami memiliki banyak cerita yang tidak pernah terlihat dari luar. Aku merasa lega sekaligus sedih. Selama ini aku mengira hadiah itu menyimpan sebuah rahasia tentang identitasku. Ternyata hadiah itu menyimpan kisah tentang seseorang yang pernah membantu keluargaku tanpa meminta imbalan. Aku kemudian bertanya kepada Putri mengapa dia begitu ingin aku mengetahui semuanya. Putri menjawab bahwa beberapa tahun sebelumnya dia menemukan catatan lain dari ibunya. Dalam catatan itu, Bu Ratna menulis bahwa dia takut suatu hari anak-anak mereka tumbuh tanpa mengetahui kebaikan orang-orang yang pernah menolong keluarga. Putri merasa aku berhak mengetahui kisah tersebut. Dia juga ingin memperbaiki hubunganku dengan ayah karena melihat bahwa selama ini aku sering merasa ayah terlalu tertutup. Aku akhirnya menemui ayah. Untuk pertama kalinya, kami berbicara tanpa ada rahasia. Ayah meminta maaf karena menyimpan semuanya terlalu lama. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan takut aku tahu kebenaran, tetapi takut aku salah memahami masa lalu. Aku memeluknya dan mengatakan bahwa aku tidak membenci siapapun. Justru aku merasa bersyukur karena mengetahui bahwa hidupku ternyata pernah diselamatkan oleh kebaikan seseorang yang bahkan tidak pernah meminta dikenal. Namun saat aku mengira semuanya telah selesai, ayah mengeluarkan sebuah amplop lain dari lemari. Masih ada satu hal lagi, katanya. Ini alasan sebenarnya mengapa Putri memberikan hadiah itu kepadamu. Aku membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah alamat. Di bawah alamat itu tertulis satu nama yang membuatku terkejut. Damar Pratama. Tetapi jika Damar memang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, mengapa masih ada alamat baru yang tercatat atas namanya? Aku tidak langsung pergi mencari alamat tersebut. Aku justru merasa takut bahwa apa yang akan kutemukan bisa kembali mengubah seluruh cerita. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutanku. Keesokan harinya aku mengajak Putri pergi bersamaku. Kami berkendara beberapa jam menuju sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Alamat yang diberikan ayah ternyata merupakan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Ketika kami tiba, seorang pria tua membuka pintu. Wajahnya tidak kukenal. Tetapi ketika melihat foto Damar yang kubawa, matanya langsung berubah. "Kalian dari keluarga Hendra?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia kemudian mempersilakan kami masuk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Yusuf. Dia mengatakan bahwa Damar memang pernah tinggal di rumah tersebut, tetapi sudah meninggal sekitar 2 tahun sebelumnya. Aku terdiam. Ternyata berita yang kami dengar memang benar. Hanya saja waktunya jauh lebih baru daripada yang kami kira. Pak Yusuf kemudian menyerahkan sebuah kotak kayu yang dititipkan Damar sebelum meninggal. Dia bilang, kalau suatu hari ada orang bernama Ardi datang bersama Putri, berikan ini, katanya. Tanganku gemetar saat menerima kotak tersebut. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa surat, foto, dan sebuah buku kecil. Surat pertama ditujukan kepada ayah. Surat kedua ditujukan kepada Putri. Tetapi surat ketiga memiliki namaku. Aku membukanya. Damar menulis bahwa dia tidak mengenalku secara dekat. Tetapi dia pernah mendengar banyak cerita tentangku dari ayah. Dia tahu aku tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan memiliki keluarga yang sangat menyayangiku. Damar juga menulis bahwa dirinya tidak ingin masa lalu menjadi beban bagiku. Dia hanya ingin aku mengetahui bahwa ketika keluargaku berada dalam keadaan sulit, ada orang-orang yang berusaha membantu mereka. Aku membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Di bagian akhir, Damar menulis bahwa hadiah yang diberikan Putri bukanlah sekadar barang kenangan. Hadiah itu adalah pengingat bahwa seseorang tidak pernah benar-benar hilang selama kebaikannya masih diingat. Aku menutup surat tersebut dan terdiam. Putri yang duduk di sampingku juga menangis. Pak Yusuf kemudian menceritakan bahwa Damar semasa hidupnya sering bertanya tentang keadaan keluarga ayah. Dia tidak pernah ingin bertemu secara langsung karena merasa tidak ingin mengganggu kehidupan mereka.
Tetapi dia selalu menyimpan foto lama keluarga kami. Aku akhirnya memahami mengapa ayah begitu emosional ketika melihat foto Damar. Bukan karena ada kejahatan yang disembunyikan, tetapi karena ada rasa terima kasih dan penyesalan yang tidak pernah sempat disampaikan. Setelah kembali ke rumah, aku menyerahkan surat Damar kepada ayah. Ayah membacanya dalam diam. Air mata yang selama ini jarang kulihat akhirnya jatuh di wajahnya. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia ingin mencari Damar, tetapi selalu terlambat. Dia merasa bersalah karena tidak pernah mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku kemudian berkata bahwa mungkin Damar memang tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Yang dia inginkan hanyalah agar kebaikannya diteruskan. Beberapa bulan kemudian, keluarga kami memutuskan melakukan sesuatu untuk mengenang Damar. Kami membantu sebuah keluarga kurang mampu yang sedang mengalami kesulitan biaya pendidikan. Kami tidak menggunakan nama Damar secara besar-besaran. Kami hanya ingin meneruskan kebaikan yang pernah diberikan kepadanya. Saat itu aku akhirnya memahami arti sebenarnya dari hadiah Mbak Putri. Bukan jam tangan tua, bukan foto lama, bukan surat yang membuatku penasaran. Hadiah sebenarnya adalah sebuah pelajaran tentang keluarga, pengorbanan, dan kebaikan yang tidak selalu diketahui orang lain. Putri kemudian mengatakan bahwa sejak awal dia memang sengaja membuat hadiah itu terlihat misterius. Dia ingin aku mencari tahu sendiri, karena menurutnya beberapa cerita akan lebih bermakna jika kita menemukannya melalui perjalanan, bukan sekadar mendengar penjelasan. Aku tertawa dan mengatakan bahwa caranya membuatku hampir tidak bisa tidur berhari-hari. Kami semua akhirnya tertawa. Namun malam itu, ketika aku melihat kembali jam tangan tua pemberian Putri, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai benda lama. Aku melihatnya sebagai pengingat bahwa hidup seseorang bisa berubah karena kebaikan kecil yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku masih menyimpan hadiah dari Mbak Putri di tempat yang sangat aman. Jam tangan tua tersebut memang sudah tidak bisa digunakan. Jarumnya berhenti pada satu waktu tertentu dan kaca di permukaannya memiliki goresan panjang. Namun bagiku, benda itu jauh lebih berharga daripada jam baru yang mahal. Setiap kali melihatnya, aku teringat pada hari ketika sebuah hadiah sederhana membuka pintu menuju sejarah keluargaku. Aku juga teringat pada rasa curiga yang sempat muncul dalam pikiranku. Dulu aku mengira ada sesuatu yang disembunyikan karena keluarga ingin menipuku. Ternyata mereka menyembunyikannya karena tidak ingin masa lalu menjadi beban bagi anak-anak mereka. Setelah mengetahui semuanya, hubunganku dengan ayah justru semakin dekat. Kami mulai lebih sering berbicara. Ayah tidak lagi menyimpan masalah sendirian, dan aku juga belajar untuk tidak memaksanya bercerita sebelum dia siap. Bu Ratna juga berubah. Dia menjadi lebih terbuka dan sering menceritakan kisah masa lalu keluarga. Sedangkan Putri, yang dulu jarang sekali datang, sekarang justru sering berkunjung. Setiap kali melihat jam tangan itu, dia selalu berkata, "Akhirnya kamu tahu juga." Aku biasanya menjawab sambil tertawa, "Mbak memang sengaja membuatku penasaran." Dia kemudian mengatakan bahwa hadiah tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan jauh sebelum dia memberikannya. Dia menunggu sampai aku dianggap cukup dewasa untuk memahami cerita tersebut, tanpa menaruh prasangka kepada siapapun. Aku bertanya mengapa dia tidak langsung menjelaskan semuanya sejak awal. Putri menjawab, "Karena kalau Mbak yang bercerita, kamu mungkin hanya menganggapnya sebagai cerita. Tapi ketika kamu menemukan sendiri potongan-potongannya, kamu akan memahami bagaimana rasanya menjadi bagian dari sebuah keluarga yang punya masa lalu." Jawaban itu membuatku terdiam. Kini aku mengerti maksudnya. Keluarga bukanlah sekumpulan orang yang tidak pernah memiliki kesalahan atau rahasia. Keluarga adalah orang-orang yang tetap mencoba memperbaiki keadaan meskipun pernah mengambil keputusan yang salah. Aku juga belajar bahwa hadiah terbaik tidak selalu berupa sesuatu yang mahal. Kadang sebuah benda lama bisa membawa pesan yang jauh lebih berharga daripada barang baru. Dari jam tangan tua itu, aku belajar tentang seorang pria bernama Damar yang pernah membantu keluargaku tanpa meminta apapun. Dari surat-suratnya, aku belajar bahwa kebaikan tidak harus disaksikan banyak orang agar menjadi berarti. Dan dari Mbak Putri,
Aku belajar bahwa seseorang bisa memberikan hadiah bukan untuk membuat kita bahagia sesaat, tetapi untuk membuka mata kita terhadap sesuatu yang selama ini tidak pernah kita pahami. Beberapa tahun kemudian, aku dan Putri kembali mengunjungi rumah Pak Yusuf. Kami membawa sebuah foto keluarga yang sudah dibingkai. Foto itu kemudian kami titipkan di tempat yang pernah menjadi rumah terakhir Damar. Tidak ada acara besar. Hanya kami, beberapa orang yang mengenalnya, dan doa sederhana untuk seseorang yang pernah berbuat baik kepada keluarga kami. Sebelum pulang, aku berdiri cukup lama di depan rumah tersebut. Dalam hati aku mengucapkan terima kasih kepada Damar, meskipun dia sudah tidak bisa mendengarnya. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Putri karena telah memberiku hadiah yang awalnya membuatku penuh tanda tanya, tetapi akhirnya mengubah cara pandangku terhadap keluargaku sendiri. Sampai sekarang aku masih sering mengatakan kepada orang-orang terdekat bahwa jangan pernah terlalu cepat menilai sebuah rahasia sebagai sesuatu yang buruk. Tidak semua yang disembunyikan adalah kebohongan. Ada hal-hal yang disimpan karena seseorang belum menemukan cara yang tepat untuk menceritakannya. Dan terkadang, sebuah hadiah sederhana justru menjadi pintu menuju kebenaran yang selama ini tidak pernah kita cari. Jika aku tidak menerima hadiah dari Mbak Putri hari itu, mungkin aku tidak akan pernah mengetahui kisah Damar. Mungkin aku juga tidak akan pernah memahami mengapa ayah begitu protektif kepadaku sejak kecil. Dan mungkin hubungan kami tidak akan pernah sedekat sekarang. Kini setiap kali melihat jam tua itu, aku selalu teringat satu kalimat dari surat Damar. Kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin terlupakan untuk sementara, tetapi suatu hari akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang akhirnya kupahami dari hadiah Mbak Putri. Hadiah itu bukan sekadar benda lama. Hadiah itu adalah sebuah pesan dari masa lalu, sebuah pengingat tentang keluarga, dan sebuah bukti bahwa kebaikan seseorang bisa hidup jauh lebih lama daripada dirinya sendiri.